Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya akan melanjutkan lagi materi pendidikan agama Islam kelas 9. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Jadi yang kita bahas ini adalah mengenai harta yang dimiliki oleh semua orang Islam. Itu adalah titipan dari Allah, tidak diperuntukkan khusus untuk manusia per individu. Jadi harta yang dimiliki oleh manusia itu masih ada titipan untuk orang lain yang lebih mampu, yang lebih membutuhkan. Kali ini akan kita bahas yang pertama, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat dalam arti bahasa Indonesia, yaitu mensucikan harta. Jadi harta yang dimiliki oleh orang lain biar suci itu diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, di sini ada pengertian zakat. Zakat adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan, mulai dari awal bulan Ramadan sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, itu adalah pelaksanaan zakat fitrah. Nah, pemberlakuan zakat itu tidak hanya untuk diri sendiri. Contoh seperti orang tua kalian dan kalian. Kalian mengeluarkan zakat itu bahannya dari siapa? Dari orang tua. Jadi orang tua itu juga wajib memberikan atau memberlakukan zakat kepada anaknya untuk berzakat kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu adalah zakat fitrah. Sekarang bahan yang digunakan untuk berzakat fitrah itu apa? Sudah dijelaskan dalam kitab fikih bahwasanya zakat yang dikeluarkan adalah zakat ketika di penduduk itu atau di penduduk yang dihidupi di sana adalah makanan pokoknya apa. Ketika di Jawa di sini, nah itu makanan pokok adalah beras atau padi. Nah, itu bisa dikeluarkan menggunakan beras atau padi. Tapi kalau di daerah jauh mana yang tidak ada beras, boleh menggunakan yang lain. Seperti bahan makanan pokok di sana apa? Apakah ketek, apakah singkong. Nah, itu setiap bahan makanan pokok yang ada di negara atau daerah tersebut. Nah, itu bahannya. Nah, sekarang syarat-syarat muzaki, syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat itu adalah muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat adalah dinamakan muzaki. Yaitu syarat yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Nah, walaupun anak yang lahir di bulan Ramadan itu juga wajib mengeluarkan zakat, tetapi sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, nah itu juga wajib mengeluarkan zakat. Orang yang meninggal pun sebelum sholat Idul Fitri itu juga wajib mengeluarkan zakat. Nah, hanya pada di bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi ketika harta yang dimiliki kok bisa wajib Pak mengeluarkan zakat? Karena dalam sehari-hari orang tersebut mampu untuk hidup. Jadi besok itu ada untuk dibuat makan, besoknya lagi ada untuk dibuat makan. Nah, itu wajib mengeluarkan zakat. Kalau besok sudah sulit, besok mau makan apa, nah itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Sekarang rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Niatnya pasti kalian sudah tahu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, sambil memegang berasnya. Nawaitu an uhriza zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Saya niat berzakat untuk diri saya sendiri
karena Allah Ta'ala. Waktu zakat fitrah sekarang. Waktu zakat fitrah itu ada 3. Tetap waktunya pada bulan Ramadan, tapi ada 3 macam. Yang pertama adalah waktu takjil. Membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib berbuka. Nah, jadi waktu takjil itu diberikan sebelum maghrib. Nah, itu diperbolehkan. Yang kedua, nah waktu takjil ini biasanya kan orang-orang yang memberikan sedekah takjil untuk di musola. Nah itu diberikan sebelum maghrib. Sekarang yang kedua, waktu wajib. Nah, hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam, sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh akhir bulan Ramadan. Biasanya ini yang digunakan orang-orang untuk membayar zakat fitrah. Karena apa? Mulai dari sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh. Nah, itu mulai dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, biasanya waktu wajib ini digunakan atau dilakukan oleh orang Islam. Yang ketiga, waktu lebih utama atau afdol. Nah, ini waktunya lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat idul fitri. Sholat idul fitri yang terjadi patokan adalah sholat idul fitri di tempat kita tinggal. Di tempat kita tinggal, besok mau sholat idul fitri. Nah, jadi habis subuh sampai sholat idul fitri. Itu kalau ada kesibukan atau ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk membayar zakat, biasanya hari terakhir itu dilakukan pembayaran zakat. Nah, sekarang syarat-syarat zakat mal. Nah, tadi sudah dijelaskan zakat fitrah itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Pak, kalau ada orang membayar zakat fitrah beras tapi bukan bulan Ramadan, nah itu bukan zakat fitrah, tetapi dinamakan sodakoh. As-sodakoh itu tadfaul bala. Sodakoh itu menghilangkan bala, menghilangkan penyakit. Nah, sekarang berarti itu bukan zakat fitrah, tapi sodakoh. Sekarang zakat mal. Nah, zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sama antara zakat fitrah dan zakat mal, sama-sama mensucikan harta, tetapi dalam hal ini, dalam tanda kutip, zakat mal itu zakat hanya yang lebih kelebihan harta, seperti punya usaha. Nanti akan saya jelaskan contoh-contohnya. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama beragama Islam, merdeka, bukan pembantu atau hamba sahaya. Kalau zaman dulu tuh hamba sahaya dibeli oleh tuannya tuh dibeli. Jadi orang tuh dibeli untuk menjadi pembantunya, tidak menjadi itu. Yang ketiga, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Kamu punya harta, tapi itu harta pinjaman, itu tidak boleh dizakatkan. Harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, nanti ada sendiri contoh seperti punya usaha kambing, sapi, kok melebihi nisab. Nah, yang lebih nisab itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan. Sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Jadi harta itu sudah dimiliki